Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Lebih semangat lagi, apa kabarnya? Luar biasa, puji nama Tuhan. Tuhan kita itu baik, amin. Haleluya. Pagi hari ini kita mau mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, saudara. Apabila pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini dalam keadaan yang baik. Terlebih mungkin Bapak Ibu yang sudah melakukan perjalanan berlibur dan pagi ini ada di tempat ini, kita percaya semua karena penyertaan Tuhan, amin. Mari berikan sorak-sorai buat kebaikan Tuhan. Dan saatnya mari kita siapkan hati kita mau memberikan persembahan pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Saat ini kembali kami datang dengan penuh ucapan syukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Jikalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini dalam keadaan baik, semua karena penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Sungguh kami bangga Tuhan memiliki Engkau, Bapa yang setia, Bapa yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami berikan persembahan pujian yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu. Inilah hati kami Tuhan. Kami persembahkan Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Engkau tahu hati kami rindu untuk selalu ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersama-Mu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hati-Mu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, hati ini tuh berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Engkau tahu ada sejuta rindu untuk selalu bersama-Mu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hati-Mu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Senang pagi berdiri untuk saudara semua. Mari biarkan hati kami menyembah. Ini hati kami Tuhan. Hatiku ada
sejuta rindu untuk selalu bersamamu sejuta Tuhan. rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku kami mau menyenangkan hatimu menyenangkan hatimu lewat Tuhan. Mari nyanyian bersama-sama angkat hatimu, katakan biar ku menyembah. Aku walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, oh ini rindu kami kepadamu Tuhan. Puisi yang indah, biarkanlah menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari angkat tanganmu saudara. Inilah waktu yang terbaik untuk kita berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Berikan dari hatimu yang paling dalam. Senangkan hati Tuhan dengan penyembahanmu yang terbaik. Yes, ini siap kami Tuhan. Amin. Dengan penuh kasih sayang, biarkan Tuhan aku Sekali lagi dari hatimu lebih dalam. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini
berikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Sembah Dia. Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan. Kau Allah Maha Besar, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan yang layak terima pujian. Segala hormat dan kuasa, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami persembahkan. Haleluya. Inilah sembah kami kepadamu. Inilah sembah kami Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan di atas segalanya. Tuhan Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah rindu kami kepadamu Tuhan. Bahwa selama hidup kami ingin selalu menyembah-Mu. Walaupun dalam situasi kondisi apapun seperti yang tak kami ingini. Kami ingin selalu menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang layak dipuji. Engkaulah Tuhan yang layak disembah dan diagungkan. Kami percaya saat kami menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Dan kuasa-Mu Tuhan yang akan memulihkan segalanya. Pagi hari ini, biar yang lemah Engkau kuatkan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang saat ini memiliki jalan buntu. Keluar dari tempat ini Engkau sudah sediakan jalan keluar. Kami percaya kuasa-Mu besar atas segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua jemaat yang siap menerima berkat Tuhan katakan sama-sama. Amin. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Seberapa banyak yang percaya kita punya Allah yang dahsyat saudara. Oh haleluya, Dia yang berkuasa atas segalanya. Sekali lagi sorak-sorai yang lebih dahsyat buat Tuhan kita. Yeay. Haleluya. Kau dahsyat, Kau berkuasa Tuhan atas segalanya. Engkaulah perlindunganku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah anugerah bagiku. amin. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya Kau berkuasa. Katakan janji-Mu. Janji-Mu nyata dalam Kami berserah kepadamu Tuhan. serah kepadamu. Haleluya. Haleluya. Namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak
Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Amin. Kali lagi katakan kau dahsyat Tuhan. Kau Tuhan perlindunganku, kau Tuhan kekuatanku, kaulah anugerah bagiku. Yes, ya Tuhan. Kau Tuhan perlindunganku, kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya kau berkuasa. Kami percayakan janji-Mu Tuhan. Janji-Mu nyata dalam padamu. Yeay, haleluya. Haleluya. Sebab nama-Mu besar. Sebab namamu Oh, besar, katakan dia dahsyat. dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Haleluya. Ya Deus dahsyat Allah kita, kuasanya besar saudara. Janji-Mu nyata dalamku, ku bersorak kepadamu. Haleluya. Mari semua tangan terangkat katakan haleluya buat Tuhan kita. Namamu besar, Yes, dahsyat yang namanya besar, hidupku. namanya berkuasa. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus kau Raja, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Dahsyat Tuhan, haleluya. Oh haleluya. Sekali lagi Tuhan kita dahsyat, amin. Oh berikan sorak-sorai yang terdahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Melewati setiap persoalan dalam hidup kami. Kami mau pegang janji-Mu Tuhan. Bahwa tak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Oleh sebab itu Tuhan, Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami. Kami mau pegang janji-Mu Tuhan. Kami mau tetap setia, melangkah ke depan. Sampai kami melihat kuasa-Mu bekerja atas setiap hidup kami. Engkaulah Tuhan, satu-satunya yang menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Saat kami tak mampu berharap, Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan bagi setiap kami. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatan
memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja untuk kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, seturut kehendakmu. Mari naikkan pujian ini dengan penuh harap kepada Tuhan. Yes, saatku Tak mampu berharap, benar Tuhan. kekhawatiran menghimpit jiwaku. Kekuatanku datang daripadamu Tuhan. Datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu yang terbaik. Kami percaya di dalam Di kelemahan kami, kelemahan kuasamu kuasamu bekerja. sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Naikkan dengan penuh iman. Percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Percaya Pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, seturut kehendakmu. dan dengan penuh iman katakan kami percaya. Percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, Amin. walau belum ku melihat, Kami percaya kuasamu sempurna Tuhan. kuasamu sempurna. Percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik,
kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Arahkan hatimu hanya kepada Dia, saudara. Dia akan memberikan kekuatan yang baru pada diri kita semuanya. Satakaramaya setikanamaya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Bapa. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau kuatkan kami. Kau bangkitkan roh kami Tuhan. Kau ajari kami arti untuk tidak menyerah Tuhan. Kau ajari kami untuk bangkit satu kali lagi Tuhan. Kau ajari kami belajar untuk tetap taat di jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak. Setekere maya satu kata maya setakana. Bapak. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami belajar Bapak. Biarlah roh wahyu, hikmat dan pengertian mengajari kami arti untuk menuntaskan apa yang sudah menjadi ketetapan hidup kami Tuhan. Ajari kami punya mental yang benar ya Bapak. Sehingga kami tidak akan pernah menyerah. Kami tahu tujuan hidup kami, panggilan surgawi kami Tuhan. Kami tahu Kau ajari kami untuk fokus mendapatkan mahkota kehidupan ini Tuhan. Kami tahu tidak mudah, terlalu banyak hal yang membuat kami gampang serong, terlalu banyak hal membuat hati kami gampang tertarik dengan hal yang lain. Tapi hari ini Kau berikan kami cara untuk kami tahu bahwa hati kami ini hanya untuk Engkau ya Tuhan. Kami tahu Bapak pagi ini adalah pagi yang spesial buat kami semua. Sehingga pulang dari acara hari ini, dari ibadah hari ini, di mana Kau undang kami dalam ibadah pagi ini, Kau buat hati kami yang luka, Kau balut dengan kesembuhan dan penghiburan daripada-Mu saja. Bahkan pagi ini bagi kami yang membutuhkan kesembuhan Tuhan. Pagi ini kesembuhan itu terjadi untuk kesekian kalinya, ribuan kalinya dalam tempat ini Tuhan. Mujizat itu masih ada sampai hari ini. Yang membutuhkan keajaiban dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam apapun yang kami butuhkan Tuhan. Tangan-Mu terulur pagi ini. Semua ini karena Kau didik kami Tuhan punya mental yang benar di hadapan-Mu. Menuntaskan panggilan surgawi kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mau dibentuk, dikasih, diberkati Tuhan, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Katakan kiri kanannya, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Sekali Yesus tetap Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang habis lebaran ini Anda pergi luar kota, angkat tangan. Luar kota? Oke, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, kami tahu pada macet semua. Juga suhu juga lumayan panas gitu ya. Tadi pagi saya lihat dari mobil suhunya 29 derajat. Lumayan panas sih. Itulah kenapa Anda harus berhati-hati kalau Anda punya sunblock, Anda pakai sunblock. Saya diberitahu oleh dokter kecantikannya istri saya, kalau pakai sunblock itu hanya berlaku sama yang 4 jam. Ya, setiap 4 jam Anda harus olesi lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semuanya, baik yang ibadah online maupun ibadah onsite, ingat baik-baik. Semua yang kita lakukan selama liburan, Anda jangan hanya berhenti dari sekedar liburan, tapi belajarlah untuk merenung apa yang harus kita lakukan mendatangnya. Saudara, dalam Alkitab, sebenarnya Allah telah memberikan gambaran tentang mental yang baik bagi para pemimpin rohani. Saya hanya ingin bertanya nih, siapa di tempat ini yang Anda itu tahu bahwa Anda adalah pemimpin rohani, angkat tangan. Oke, yang tidak tahu, belum tahu bahwa Anda ini pemimpin rohani, angkat tangan. Oke, saya ajak Anda untuk ikut SPY, saya pengikut Yesus. Kenapa? Karena Anda harus paham, Yesus itu
itu melayani banyak orang, semua orang, tapi dia bisa dekat sekali hari demi hari. Dia bersama dengan murid-muridnya, dengan pemimpinnya, saudara. Kalau Anda ingin belajar lebih dewasa, jangan berhenti dari sekedar pengikutnya, saudara. Belajarlah untuk di-upgrade Tuhan, untuk menjadi pemimpin rohaninya, saudara. Saudara, gambaran itu didapat kalau Anda di-upgrade Tuhan, Anda akan sadar bahwa kita sudah belajar selama beberapa minggu ini, gambaran tentang pemimpin rohani itu didapat dari Raja Wali, dari prajurit, dan hari ini kita belajar bagaimana belajar punya gambaran dari petinju dan pelari, dari seorang olahragawan, saudara. Saudara, kita sudah belajar, Anda bisa lihat di YouTube GBI Lantera bagaimana punya mental Raja Wali. Saat Anda itu diajar punya tempat yang tinggi, punya visi yang tinggi, jauh di atas rata-rata orang kebanyakan. Bahkan Anda diajarkan juga bagaimana saat Anda merasa sendirian, saat Anda dikelilingi oleh banyak masalah, Anda bisa sanggup menembus badai, saudara. YouTube GBI Lantera pagi ini kita belajar bagaimana kita punya mental prajurit yang dimana minggu lalu sudah direkam dan hari ini Anda bisa dengarkan. Bagaimana punya mental prajurit. Kalau dibalik mental prajurit duluan, maka Anda tidak akan tahu bahwa Tuhan itu membawa Anda tuh tinggi, tapi sudah belum sampai ke sana, Anda sudah punya mental prajurit duluan. Anda enggak belajar bahwa dengan Tuhan itu selalu dibawa ke suatu zona di atas kenyamanan Anda dan saya, saudara. Begitu Anda masuk mental prajurit, Anda akan tahu apa yang Bapa inginkan, maka harus dilakukan. Dan hari ini kita belajar bagaimana punya mental pelari dan petinju, saudara. Mari kita buka di 1 Korintus pasal 9, ayat 24 sampai 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Baca yang keras, 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, apa saudara? Menguasai dirinya. Sekali lagi, apa saudara? Menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menyatakan bahwa ia adalah seorang pemberita Injil yang menghambakan dirinya bagi setiap orang. Bukan hamba setiap orang, tapi menghambakan, saudara. Agar banyak orang itu dimenangkan oleh Injil. Dan memang Injil itu bisa dimenangkan kalau hati kita itu punya hati yang benar, menghambakan diri kita bagi setiap orang. Saudara, dalam melakukan pekabaran Injil, Paulus mengutarakan sebuah pelajaran dari pelari dan petinju, saudara. Ia berkata bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua orang berlari, tapi hanya ada satu pemenangnya. Itu kalau di luar, di pertandingan yang sesungguhnya di luar, cuman satu pemenangnya. Seorang pelari harus fokus untuk memenangkan pertandingan. Untuk itulah ia harus menguasai dirinya dalam segala hal. Dalam rohani, pemenangnya enggak cuma satu, karena masing-masing kita itu punya tujuan ilahi. Tinggal Anda mencapai tujuannya atau tidak.
Anda berhasil jadi pemenangnya atau berhenti di tengah jalan. Keputusan itu di tangan Anda dan saya, saudara. Banyak orang tuh kan berpikir bahwa kalau semakin tua semakin pasti menang, ikut Tuhan tuh pasti nanti akan jadi champion. Iya, tapi masing-masing kita tuh punya panggilan yang berbeda, saudara. Kita punya pertandingan sesuai yang Tuhan tetapkan. Kita mau menguasai diri kita enggak dalam segala hal. Contoh. Apakah Anda dan saya sadar bahwa dalam melayani Tuhan, Anda menjaga tubuh Anda dan saya, fisik ini, agar tetap bugar. Yang paling gampang, jangan tidur larut malam. Anda baca literatur yang namanya kesehatan. Saya dari dulu impian jadi dokter. Nggak nyampe, akhirnya cuman jadi ekonomi manajemen. Tujuan ayah saya simpel, ndang dadi sales katanya. Puji Tuhan anak saya tergerak di bidang kesehatan. Tapi sejak tahun berapa saya baca artikelnya, saya kirim ke Brandon supaya dibaca. Saya baca kalau Anda tidur terus sering begadang, itu memicu Anda untuk sakit diabetes, saudara. Kalau Anda ingin tahu bahwa jaga hubungan tetap bugar, jaga tubuh kita tetap bugar, jagalah pola makanan sehat. Berlatihlah, olahragalah tiap hari dengan gigih. Apalagi pertandingan, sebelum bertanding Anda mesti latihan tiap hari. Saudara, saya masih ingat, saya kemarin cerita di Kombes, waktu guru karate kami, Sensei Gunawan Wijaya, sejak SMP, dia sudah aktif dalam pertandingan macam-macam, wushu, judo. Dari remaja selalu juara nasional. Saya tanya, lah sekolahmu piye Sensei? Wah, ya keter Pak Gustaf. Saya pulang sekolah itu nilainya dikatrol sama guru-guru saya. Yang penting mengharumkan nama sekolahnya. Langsung latihan. Bahkan waktu ikut PON segala macam. Wah, di TC, di training center beberapa bulan. Iku nek janjane nek gurunya ngikuti nilai saya, enggak naik Pak. Tapi karena saya mewakili kota, mewakili ikut PON, sekolah kami bangga, nilaiku dikatrol Pak Gustaf. Melatih saudara. Saudara Anda lihat, beberapa di tempat ini kan kayak kungfu panda, tambun-tambun juga, terutama saya gitu kan. Ya toh. Saya belajar gimana dalam memenangkan pertandingan. Bapak umurnya masih panjang, oh masih panjang sekali. Bapak kok tahu ya kroso. Lah Anda mau lihat umur panjang itu dengan kewer-kewer, ngepot, ngesot, atau dengan sehat, kan tergantung Anda. Anda mau mobil Anda dipakai terus tanpa ganti oli, terus, wong bensin nggak diisi aja habis, apalagi nggak pernah diganti oli, saudara, ya rusak. Sama. Dalam kita percaya, sebagai orang percaya kepada Kristus, yang kita kejar itu mahkota abadi yang kekal. Yang paham katakan amin. Sebab itu kata Paulus, kita harus menjadi pelari yang punya tujuan dan tidak peninju, tidak jadi petinju yang memukul sembarangan, tapi tepat sasaran. Tujuan Anda itu apa? Pukulnya ke sana. Kalau enggak capek, Pak. Anda capek, Bu. Paulus tuh melatih dan menguasai seluruh tubuhnya supaya sesudah dia memberitakan Injil jangan sampai ia sendiri ditolak. Pemimpin rohani itu harus ingat, Anda ini pemimpin rohani, katakan yang keras dengan saya adalah pemimpin rohani. Ulangi lagi, 2, 3, saya adalah pemimpin rohani. Pemimpin rohani harus mengingat bahwa ia sendiri punya penugasan dari Tuhan Yesus untuk melakukan amanat agung. Apa? Memberitakan Injil dan memuridkan orang yang kita menangkan bagi Injil. Mari buka dulu. Matius 28 ayat 18 sampai 20, coba dibuka. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Baca yang keras, 2, 3. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di
di surga dan di bumi. Sebentar. Jadi di surga dan di bumi kekuasaannya siapa? Agama apapun saya tidak pernah pusing. Karena semua agama mengajarkan kita supaya tidak kacau, mengajarkan kebaikan. Tapi pahamilah, di agama apapun kalau Anda lihat di mana-mana, di sosial media mulai sadar tentang keberadaan Yesus kan. Tentang ajaran Yesus kan. Tentang Isa Al-Masih kan. Tentang Yeshua HaMasyiah. Mereka sadar. Dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yang 19, yang ayat 19, baca yang keras, 23. Karena itu, apa saudara? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa itu kan berarti enggak cuma satu negara atau saudara. Anda mau sekolah di mana, kuliah di mana, kerja di mana, pangsa pasarnya kan semua bangsa. Tapi dimanapun Anda berada, apa saudara? Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan apa saudara? Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang ke-20, baca yang keras. Dan ajarlah mereka apa? Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Munya siapa? Kita kan. Terus apa saudara? Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekarang saya tanya, sulitnya di mana? Uripku sulit, Pak. Tangisan dan air mata. Ya memang banyak orang itu pasti diprosesnya ya tangisan dan air mata. Tapi kan disertai Tuhan, saudara. Kalau Anda jalan sakarepe dhewe, menurut Anda sendiri, ya Anda kewer-kewer selawase kalau enggak bertobat, saudara. Pemimpin rohani harus meneladani Paulus dalam kesibukan apapun. Baik Anda tuh sibuk banget di kerjaan, di pelayanan, di usaha Anda, bisnis yang Anda lakukan sekarang, sibuk sekali. Ingat, yang dimiliki pemberitaan Injil itu harus ada kepada orang yang belum diselamatkan. Harus tetap dengan setia dilakukan, saudara. Sesibuk-sibuknya dilakukan. Itulah kenapa kalau Anda kesulitan ngajak orang untuk mengalami Yesus, untuk diajak ke gereja, Anda bisa cerita tentang kehidupan Anda. Kalau dia bisa diajak ke komsel, enggak apa-apa. Tempat ini loh terbuka buat semua orang dengan segala macam tipe dan apapun latar belakangnya, saudara. Bebas. Tempo hari Bu Sakita cerita, pemulung diajak kemari, enggak punya sepatu, ya kita kasih sepatu. Pakaiannya lusuh, ya kita kasih pakaian. Itulah kenapa kalau Anda punya pakaian yang masih ada, yang pantas pakai, kirim Pak, Bu. Nanti ada Indonesia Ceria, berbagi kebahagiaan buat kota Semarang, jual sembako murah, pasar murah, potong rambut gratis, cek kesehatan gratis. Itulah salah satunya. Kenapa Bapak Ibu semuanya harus paham? Pemimpin rohani harus mengakhiri pertandingan dengan baik. Enggak cuman finish well, tapi finish strong. Yang setuju katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Itulah kenapa harus fokus pada panggilan Allah. Jaga tubuh Anda dan saya senantiasa sehat. Menuntaskan panggilan itu dengan punya pola hidup yang sehat, saudara. Saudara, demi kasih Tuhan. Saya waktu masih kuliah S3, diberitahu sama dosen saya, ada pendeta ku imannya saking kuat, kuwabeh dipangan dalam nama Yesus, maka makanan ini jadi kesehatan saya. Dipuangan kuwabeh, jeroan, buabi kuwabeh rutin, pokoknya cuman dalam nama Yesus. Akhirnya ya meninggal. Lah memangnya Yesus suruh ngasih seenak perut kita sendiri, bentuknya jeroan, babi terus, bendari terus, disulap ting,
jadi sayuran. Jadi sayurnya mereknya sayur babi. Buahnya mereknya buah kambing. Ya ora iso ngono to Saudara. Itulah kenapa pemimpin rohani harus seperti petinju yang tidak sembarangan memukul, yang tidak kena sasaran. Harus punya target, sasaran yang jelas dan terukur. Coba saya tanya, siapa yang punya komitmen 1 tahun ngajak 1 orang yang belum kenal Yesus angkat tangan? 1 tahun 1 orang yang belum kenal Yesus angkat tangan. Cuman 1 yang belum punya target 1 tahun 1 orang saja yang belum kenal Yesus angkat tangan. Yang belum punya target. Hebat kan? Luar biasa kan gereja ini? Itu loh Saudara. Lah Anda selama ini itu kemana? Mengakhiri pertandingan yang mana? Pertandingan wetengku dewe Pak. Gimana aku diberkati? Aku diberkati. Iya. Saudara, Anda mulai hari ini, setelah Anda libur kemarin, libur panjang, besok kan libur toh, hari Senin kan, Anda mikir, iya, puluhan tahun aku urip, ora pernah aku pengen menyelamatkan 1 orang yang belum kenal Yesus, setahun sekali aja, 1 orang aja, ora pernah. Saka brewae urung kandel sampai brewae kandel. Saka motong bro sampai gondrong kayak Yesus. Ya terus gaya apa aku tahu? Seorang petinju itu bertanding dengan sebuah strategi dan taktik yang didapatnya. Dan latihannya setiap hari. Mengamati permainan lawannya. Saudara kalau Anda lihat petinju mau tanding, atau olahragawan mau tanding, dia tuh disetelkan setelah dia latihan 8 jam lebih gitu ya, itu disetelkan cuplikan orang-orang yang berhasil, calon musuhnya, disetelkan, dia mati kuwi kelemane nang ndi, disetelkan Pak, suruh ngamati. Itulah kenapa pemimpin rohani harus punya strategi yang efektif untuk memimpin orang-orang yang Anda pimpin nantinya. Saudara, tipe orang itu beda-beda. Oleh karena itu strategi yang tepat guna, yang tepat digunakan itu didapat oleh para pemimpin dengan melakukan pendekatan. Menyelami orang-orang itu satu persatu. Orang kan kayak apa sih? Wong ki mentale ki kaya apa wong iki? Wah, sik kaya ngene SPW durung melu kok. Ya ora ngerti. Sing penting aku diberkati, kan? Mobilku ganti, rumahku banyak, ini mari ngono loro. Mari loro bar, mau meninggal dunia. Aku mbok tolong didongake, aku ki nasibe piye? Lho lak ero lho selama iki ki nang ndi lho. Dikandani sampai ndower, mengalami Yesus ora dipikir. Sing dipikiri duit, uang itu butuh tapi perhatikan. Anda tahu enggak gelanggangnya kayak apa? Kalau enggak tahu, Anda menghabiskan puluhan tahun untuk hal yang sia-sia, saudara. Orang sekarang saya tanya, Anda pulang dari liburan, ada jaminan Anda enggak stres enggak? Enggak ada kan? Siapa yang mari liburan tambah stres angkat tangan? Loh malah harus angkat tangan tenan toh? Berliburan dompetku kosong Pak. Memang healing itu enggak harus dari liburan sih. Saya juga enggak suka liburan jangan nih saudara. Tambah stres. Orang tuh beda-beda masalahnya. Lah Anda harus tahu tipe orang itu, orang ini yang mau tak selamatkan karena belum kenal Tuhan ki carane piye. Anggota komselku ini cek ngomong ki, wih hebat. Ora wedi blas. Wong ning dalan lho dibagi brosur malahan. Kowe ngerti Yesus ra? Ki bocon dhisik. Ora mbok boco tak kuampleng pisan. Wah, edan iki ngawur iki nerjemahkan iki janjane penginjilan wong ngamplengi wong ra jelas iki. Nih, makan buat kamu belum makan tak doano ya.
Nggak usah, tak jambak loh kowe gak gelem didokano. Lho iki edan kowe. Tapi kan tipenya beda-beda, Saudara. Jangan didonkan, diarahkan. Itu kenapa pahami dasarnya dulu, ikut saya pengikut Yesus. Pendaftaran ditutup kapan Busa kita? Hari ini. Minggu depan dah mulai ya. Sudah 27 orang yang mendaftar. Kalau Anda belum tahu, ikut. Tanggal 6 dimulai. Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Harusnya SPH itu selama 4 bulan. 1 kali pertemuan 2 jam. 1 minggu sekali. Jadi 4 bulan itu berarti 1 bulannya kan 4 kali pertemuan. Berarti itu 16 kali pertemuan, kali 2 jam berapa? Diringkes jadi cuma sehari. Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Supaya Anda paham, Anda tuh sadar. Kenapa Anda enggak kemana-mana? Mari up down, terakhir stroke malahan. Buyar kabeh, Pak. Saudara, dalam Olimpiade tahun 84, saya kasih contoh ya. Petinju kelas berat Henry Tillman merencanakan strategi yang sangat seksama itu teliti, cermat, tepat, jitu. Kenapa bukan Mike Tyson, Pak? Ya karena dia boxer, Pak. Boxer itu kan secepat mungkin menghajar. Ya, kita kasih contoh yang berbeda, yang tipenya bukan langsung sak ronde KO. Terlalu cepat kalau Mike Tyson kan, banyak orang juga melihat. Jatuhnya karena apa? Anda juga tahu, karena kesombongannya meremehkan musuhnya dan segala macam lah. Saya kasih yang lain. Olimpiade 1984. Petinju kelas berat Henry Tillman sudah merencanakan strategi yang tepat, teliti, dan cermat menurut dia. Ia memutuskan bahwa ia akan bertarung dengan defensif, dengan bertahan. Sekedar menahan pukulan, duk dijarke. Terus dijarke, tangis dijarke. Dia cuman bertahan. Sampai ia lihat satu celah untuk mukul, dia terus akan bertahan. Setelah beberapa menit bertarung, Henry Tillman baru sadar bahwa lawannya strateginya sama, podo-podo bertahan, dan lu kapan mukulnya? Kene bertahan, kono bertahan, kayak tari lan. Ronde satu mengenge tok kapan mukulnya kabeh ngono kabeh. Iki dansa apa tuh tinju? Kono ya bertahan, kene ya bertahan. Baru sadar. Loh, lawanku juga ngono. Merencanakan strategi yang sama, bertahan. Setelah bel berbunyi lawan ronde pertama selesai. Masuk ronde 2. Tillman mulai melakukan strategi yang berbeda. Dia mulai menjatuhkan kedua tangannya untuk menggertak musuhnya. Kan dia bertahan toh. Ngene terus gebuk-gebukan. Dia malah ngene, Pak. Malah ngono. Berganti taktik. Karena dia tahu ronde 1 enggak berjalan dengan baik, lomba nari malahan. Padha ngene kabeh. Dia ganti dengan bertarung secara ofensif, menyerang. Dan dia memenangkan pertandingan itu. Dan akhirnya memenangkan medali emas Olimpiade, Saudara. Loh kan olahraga, Pak. Yang lain ada enggak, Pak? Ada. Yang kedua. Siapa yang suka atau pernah lihat film Star Trek? Angkat tangan. Star Trek, oke. Anda tahu enggak? Apa yang awalnya ditayangkan dan diperkirakan akan sukses, ternyata jadi suatu kegagalan. Awalnya kegagalan. Dan setelah itu, setelah gagal, malah jadi obsesi seluruh dunia. Seorang bernama Gene Roddenberry, pencipta serial televisi Star Trek, harus membuat 2 episode percobaan sebelum akhirnya NBC memutuskan untuk menayangkan pada tanggal 8 September 1966. Episode pertama yang berjudul Man Trap
itu kegagalan besar dari segi iklan komersial. Gak ono sing minat. Serial TV ini begitu mengecewakan MBC sehingga nyaris dihentikan di bulan Desember. Hanya baru 3 bulan, September, Oktober, September mulai, Oktober, November, Desember, baru 3 bulan. Sejak pertama kali ditayangkan, nyaris dihentikan karena dianggap gagal besar. Peringkat untuk musim semi kedua dan ketiga juga menunjukkan peningkatan akhirnya. Dan NBC akhirnya peningkatan gagalnya maksudnya. Dan meningkatkan akhirnya membatalkan misi 5 tahun Enterprise. Enterprise itu nama pesawat yang ada di Star Trek. Dengan episode final ditayangkan 3 Juni 69. Akhirnya batal. Harusnya 5 tahun batal. 3 Juni 69. NBC membatalkan misi 5 tahun Enterprise dengan episode final ditayangkan 3 Juni 69. Saudara, bulan depannya, perhatikan, bulan depannya dunia menyaksikan astronot Neil Armstrong melangkah di bulan. Langsung yang namanya manusia itu, peradaban manusia itu telah mendarat di bulan, geboh. Bayangan mereka koyok Star Trek yo. Wih, langsung sejak ada Neil Armstrong melangkah di bulan, serial TV Star Trek saat itu sudah dijual ke berbagai jaringan TV lainnya dan terus tetap menayangkan serial tersebut, saudara. Orang yang bisa menayangkan TV-TV yang menayangkan ngalami laba besar, saudara. Hanya gara-gara ada trigger yang namanya astronot Neil Armstrong melangkah di bulan. Saudara, segera aja banyak orang menginginkan memorabilia seri Star Trek. Aku kangen nih Star Trek. Mulai konvensi pertemuan-pertemuan besar penggemar Star Trek bermunculan di tahun 1972. Anda tahu, selama lebih dari 50 tahun ke depan, 13 film bioskop, 12 seri TV, 4 taman hiburan, ratusan publikasi buku-buku cerita, komik-komik berwarna, manual-manual sains, tak terhitung mainan-mainan yang bertemakan Star Trek itu muncul tidak berhenti. Maaf saudara, saya baca sampai hari ini, itu data 9 Februari 2022. Hanya ada momen trigger sejak Neil Armstrong mendarat di bulan. Para penggemar bahkan kampanye kepada NASA untuk menamai pesawat ulang-alik pertama Amerika Serikat dengan nama yang ada di Star Trek, USS Enterprise. Sesuai nama pesawat antariksa utama dalam Star Trek, Enterprise, saudara. Kampanye ini berhasil dan NASA menamakan pesawat ulang-alik pertama mereka namanya Enterprise. Saudara, apa yang mengubah serial TV yang gagal jadi obsesi yang mendunia? Saya belajar, saya amati, ada 2 alasan. Yang pertama, Star Trek dirancang bukan untuk hiburan tanpa pikiran. Nek nonton ini mesti mikir, dirancang bukan untuk menjadi hiburan tanpa pikiran. Gene Roddenberry berusaha untuk membuat hiburan yang merangsang pikiran, yang relevan secara sosial. Yang kedua, Star Trek menyentuh inti dari apa yang diinginkan manusia. Perhatikan kata-kata pembukaan dari setiap episode di serial Star Trek. Tulisannya apa? Dengan berani pergi kemana siapapun belum pernah pergi ke sana sebelumnya. Koyok petualang, saudara. Dikatakan apa? Setiap episodenya, kata-kata pembukaannya, dengan berani pergi kemana siapapun belum pernah pergi ke sana sebelumnya. Ada sebuah kehausan dalam setiap diri orang
untuk mengalami pengalaman-pengalaman baru, mengalami wilayah-wilayah baru, menetapkan standar-standar baru, saudara. Itulah kenapa tidak heran 53% publik Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka adalah penggemar Star Trek dan biasa disebut dengan trackers atau trekkies, saudara. Saya sendiri tidak suka. Saya kurang senang film-film yang model kayak gitu. Saya suka film-film yang nyata, saham, bisnis, ngono-ngono lah. Yang berhubungan dengan bisnis, itu saya suka. Saudara, Anda harus paham dua contoh, yang satu petinju, yang satu film. Anda harus mengerti bedanya antara pemimpin dan manajer. Kalau dari ceritanya Star Trek, para pemimpin itu seperti pesawat antariksa Enterprise. Mereka selalu bergerak pertama kali, itu loh pemimpin. Mereka mengambil inisiatif, dia mendapat wilayah baru, itu loh pemimpin. Bukan ngekor. Firman Tuhan berkata, jadilah kepala dan bukan ekor. Anda harus paham perbedaan antara pemimpin dan manajer. Kalau manajer mengelola visi, ngatur orang-orang, itu manajer. Visinya dari pemimpin, manajernya mengelola visi, mengatur orang-orang. Para pemimpin membagikan visi, mengatur kecepatan, mengatur ritme yang harus diikuti, itu pemimpin. Manajer mempertahankan wilayah yang sudah didapatkan. Ini wilayahku, dipertahankan, itu manajer. Para pemimpin mengambil wilayah baru, buka baru, Pak. Itu pemimpin. Pemimpin rohani harus seperti petinju. Kenapa? Karena dia membagikan visi, mengatur kecepatan, ngambil wilayah baru. Orang yang kayak gitu harus punya kedisiplinan. Orang yang kayak gitu harus punya strategi untuk menang. Dan berani ngambil resiko untuk memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan, Bapak Ibu. Sekarang saya tanya, kalau ada jumlah komsel di tempat Anda bertahun-tahun tidak bertambah, menurut kata hati Anda, yang salah siapa? Inilah pilihannya. Anda bisa jawab A, B, atau C. Jumlah komsel saya tidak bertambah, yang salah adalah A, Tuhan. Yang kedua yang salah adalah B, gembala gereja. Yang ketiga yang salah adalah C, gembala komselnya. Yang keempat yang salah adalah D, saya sendiri. Dari A, B, C, D, jawaban Anda apa, saudara? Bang. Alalalala. Bingung. Yang bilang A siapa? Tuhan. Siapa? Tuhan. Yang B, gembala gereja siapa? Yang C, gembala komsel siapa? Gembala komsel. Yang salahnya sendiri siapa? Yang D, yang angkat tangan. Ya, yang tinggi. Nah, dalam kasusnya Star Trek aja, Gene Roddenberry sebagai pencipta serial TV Star Trek punya gagasan, punya strategi supaya filmnya bukan hanya ditonton untuk satu generasi, tapi untuk semua generasi, dari generasi ke generasi, saudara. Hebat kan? Ia berani ngambil resiko untuk bertarung, mempertaruhkan karyanya agar dapat jadi film yang diterima oleh penonton televisi pada zamannya.
Yang Alkitab, Pak, mari kita belajar bagaimana Tuhan beracara, bahkan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, dan bagaimana wejangan-wejangan yang harus dilakukan. 1 Raja-Raja 9, ayat 1-9. Belajar Pak. Contoh dunia sudah saya sharingkan. 1 Raja-Raja 9 ayat 1-9 Anda baca yang ganjil, saya baca yang genap. 2, 3. Judul perikopnya, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Perhatikan cara Tuhan ngajari Salomo. Baca yang keras, 2, 3. Yang kedua, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Tuhan menampakkan diri setelah selesai, katakan selesai. Lah nek tugas pertama rak mari-mari rak barbar. Ora buakalan, Tuhan ngasih Anda berjangan berikutnya, saudara. Jadi orang tuh bisa menuntaskan diri. Tahu tujuannya, tuntaskan, katakan tuntaskan. Begitu Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja untuk membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Berikutnya, firman Tuhan kepadanya, baca. Yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat apa, saudara? Namaku tinggal di situ. Sampai kapan? Selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Hebat kan? Nek matanya Tuhan melihat hatinya ke sana sepanjang masa. Wow. Berikutnya, mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku, sama seperti Daud ayahmu, dengan apa, saudara? Tulus hati dan dengan benar dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, berikutnya, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Janji kepada ayahnya Daud, Salomo melakukan menuntaskan tugasnya lagi diteguhkan. Itu menuntaskan, saudara. Panggilan Anda itu apa? Dituntaskan. Terus, tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, apa, saudara? Aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Dibuang loh, saudara. Rumah digawe, istana digawe, dibuang. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Yang kedelapan, dan rumah ini akan menjadi reruntuhan
Sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun dan bersuit dan berkata, bersuit iki iku jenenge ketemu cewek cantik. Ora kaya ngono, dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Yang terakhir yang ke-9, maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar, saudara. Terus pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Saudara, Allah mengingatkan 3 hal kepada Salomo. Punya mental yang benar. Raja wali pasti. Ora mungkin dia punya hikmat bangun segitu mewahnya dan luar biasa. Menjadi kiblat banyak orang dan banyak raja-raja dan bangsa. Mental raja wali pasti. Mental prajurit, yo jelas dikerjakan sama dia kok. Mental petinju dan pelari, mental oragawan dilakukan. Tapi kan Anda tahu kan cobaan Salomo itu apa? Ada 3 hal Allah mengingatkan kepada Salomo. Yang pertama, diingatkan, ia sudah diberkati dan umat Israel sudah diberkati melalui dirinya. Siapa di tempat ini yang sadar sesadar-sadarnya, Anda sudah diberkati Tuhan, angkat tangan. Angkat kedua tangan Anda yang sadar Anda sudah diberkati. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Bisa sadar? Yang kedua, kesetiaan kepada Dia. Anda harus tahu apa yang diingatkan kepada Salomo. Kesetiaan kepada Allah, kepada Dia akan membuat keturunannya duduk di tahta kerajaan selama-lamanya. Tetapi ketidaktaatan mengakibatkan tahta itu akan dicabut dari mereka, saudara. Kalau Anda sadar panggilan Anda, dalam hati Roh Kudus selalu ngomong sama Anda dengan cara yang halus maupun cara teguran yang keras. Anda disadarkan berulang kali, itu artinya bahwa Anda diingatkan kesetiaan hanya kepada Dia membuat keturunan Anda dan saya berapapun banyaknya dan dalamnya ada di tata kerajaannya. Yang juga katakan amin. Tapi kalau Anda tidak setia, mengakibatkan tahta itu akan dicabut dari mereka. Dan apa yang diingatkan kepada Salomo? Yang ketiga, bahwa ketidaksetiaannya mengakibatkan penolakan Allah atas umat Israel. Allah akan membuang dan mengusir bangsa Israel dari tanah air mereka sendiri. Bangsa Israel tidak akan dapat lagi menikmati hadirat Allah melalui kehadiran di rumahnya. Sebaliknya mereka akan dipermalukan di antara bangsa-bangsa lain. Anda baca tadi di ayat 7 dan 9. Ngeri, saudara. Melihat ketidaktaatan satu orang pemimpin saja, yang tidak taat satu orang pemimpin saja membawa akibat bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi orang-orang yang Anda pimpin, saudara. Demi kasih Tuhan saya berdoa Anda paham. Anda ini pemimpin. Anda punya panggilan untuk menuntaskan di gelanggang pertandingan, untuk masing-masing dari kita harus mencapai ke garis akhir dengan kuat. Yang paham katakan amin. Kalau kita yang dipercaya jadi pemimpin selalu mawas diri, tetap rendah hati dan setia kepada Tuhan, percayalah Anda sampai kapanpun dalam tangan Dia. Yang juga katakan amin. Berdoa, saudara. Doakan pemimpin negara Indonesia. Doakan pemimpin kota Semarang.
Supaya mereka juga taat, tetap taat pada panggilan mereka. Mengabdi kepada Tuhan, melayani rakyat dengan setia. Itulah kenapa pada akhirnya Paulus mengingatkan kepada para pemimpin rohani untuk melatih dan menguasai seluruh tubuh supaya setelah melakukan panggilan Allah, perhatikan, Anda dan saya tidak ditolak. Apa maksudnya? Paulus merujuk kepada tubuh. Bahwa ia mengatakan tubuh adalah tempat bait Allah dan bait Roh Kudus. Anda bisa baca di 1 Korintus 3 ayat 17, baca di rumah. 1 Korintus 6 ayat 19. Pemimpin rohani harus menjaga setiap organ tubuhnya untuk digunakan bagi kemuliaan Tuhan. Harus menjaga kesucian hidup dan integritas dalam seluruh aspek kehidupan Anda dan saya. Contoh. Bagi Anda yang suami, Pak, jangan pakai tanganmu untuk mukul istri dan anakmu, saudara. Gampang nggak? Halo? Gampang nggak, saudara? Siapa yang suka bela diri kayak saya, angkat tangan. Oke. Jangan pakai tangan kakimu untuk memukul istri dan anakmu. Siapa di tempat ini yang enggak pernah kecewa, angkat tangan? Yang enggak pernah kecewa? Ada enggak? Oke, pertanyaan saya balik. Siapa di tempat ini yang pernah kecewa, angkat tangan? Pernah kecewa? Pernah? Berarti Anda di tempat yang benar. Kalau tadi Anda bilang tidak pernah kecewa, malah tak usir. Berarti dudu menungso. Betul kan? Siapa yang pernah dikecewakan? Angkat tangan. Oke. Walaupun Anda pernah kecewa dan dikecewakan, Tuhan masih sayang sama Anda enggak, Bapak Ibu? Masih. Karena kecewa, merasa kecewa itu cuma respon. Orang mau mengecewakan Anda kayak apa, Anda sudah dikecewakan, dihina orang lain, dicemooh, direndahkan, itu kan cuma dia. Tapi reaksi kita, respon kita, jangan sampai kecewa itu masuk ke dalam hati Anda dan saya. Yang juga katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan mereka Tuhan kita. Ampuni Pak. Bu, ampuni. Bu, suamimu pernah mengecewakan Anda enggak? Hah? Pernah. Anda ngampuni enggak? Ampuni. Lah itu loh contoh. Anda menjaga tempat bait Allah. Bait Roh Kudus Anda jaga. Karena Anda mengampuni. Yang demennya mengecewakan, mandek Pak. Jangan diteruskan. Pak. Maaf loh ya, ibunya pernah mengecewakan Anda enggak Pak? Selalu sepi. Pernah enggak Pak? Yang pernah, angkat tangan. Diampuni enggak Pak? Diampuni. Kenapa diampuni? Karena Anda menjaga bait Allah, bait Roh Kudus. Responnya diampuni saja. Sama, jangan pakai mata untuk melihat konten pornografi. Jangan pakai kaki pergi ke hiburan malam. Tidak memakai mulut untuk minuman keras Pak, bahkan sampai mabuk. Loh, baik kan kalau di luar negeri kan hawanya dingin Pak. Iya saya paham lah Pak, saya juga kalau kedinginannya di luar negeri tetap sekali-sekali ya minum wine supaya anget. Tapi nek hawa panas kalau ngene ngombe nih congyang yo mate awake dhewe Pak. Iku wong kentir jenenge gitu kan. Ya saya ya tahu lah di luar negeri pasti untuk menghangatkan badan, tapi kan secukupnya. Tidak
tidak mengeluarkan kata-kata makian atau jorok dari mulutnya, tidak pakai mulut buat menipu dan lain sebagainya. Itu loh menjaga bait Roh Kudus, saudara. Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya dan orang-orang yang mendengar pengajarannya. Diingatkan sama Tuhan Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadanya, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Saudara, jangan sampai Anda tidak sabar dengan prosesnya. Sabaran itu jangan setipis tisu, Pak. Kesabaran itu sing kuandel, ojo setipis tisu, sing kandel, Pak. Satu persatu yang namanya perlombaan, ingat kita bukan lari jarak pendek loh ya. Kita lari maraton jarak jauh. Setiap ada posko Anda lelah, pasti ada posko-posko, ada pit stop. Balapan mobil aja pit stopnya, saudara. Untuk ganti ban, isi ganti oli, tambah oli, isi bahan bakar, ada pit stopnya. Satu persatu dilewati, satu persatu dimudahkan, satu persatu diselesaikan. Tetap andalkan Tuhan selalu, semuanya akan baik-baik saja. Yang diberikan tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Satu persatu, itulah namanya gelanggang. Punya mental oragawan, saudara. Jangan membalas dan jangan sakit hati terhadap orang yang memukul Anda dan saya. Jangan. Aib aku kumpul sama dia, aib, wes ora usah aib-aiban. Dia ampuni saja, saudara. Tuhan jangan ampuni kita kok. Yang juga katakan amin. Kalau Anda paham 3 mental ini, saudara. Tidak lama lagi, kita bukan cuma mengalami revolusi rohani, saudara. Kemarin malam saya nonton Jesus Revolution. Kita gak lama lagi gak cuma mengalami revolusi rohani. Bersiaplah, saudara, bersiaplah. Bersiaplah untuk Anda mengalami tsunami rohani yang merubah kota ini, yang merubah negara ini menjadi orang-orang yang takut dan dipersembahkan untuk Tuhan Anda dan saya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saudara belajar, tim pujian maju ke depan, belajar. Ketika kita sudah melakukan bagian kita dengan usaha yang terbaik, tapi gagal, ingat, aku harus melakukan sesuai kehendak Tuhan. Aku gagal, Pak. Ingat. Dalam nama Yesus, coba lagi dengan cara yang berbeda pendekatannya. Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. Setiap kali Anda punya pergumulan pribadi, aku mau melayani Tuhan, tapi aku banyak kebutuhan, saudara. Perhatikan ke sini. Menurut Anda, Rasul Paulus punya kebutuhan enggak? Kebutuhan pribadi punya enggak? Punya. Hamba Tuhan besar di seluruh dunia dipakai Tuhan. Mereka punya kebutuhan pribadi enggak? Punya. Orang-orang yang full time melayani Tuhan, mereka punya kebutuhan pribadi enggak? Punya. Orang yang tidak melayani Tuhan sama sekali, mikiri dirinya dewe, mikiri dirinya sendiri, punya kebutuhan pribadi enggak? Punya. Orang yang terjebak dalam arus dunia, ambisinya selalu untuk dunia, punya kebutuhan pribadi enggak? Punya. Setiap orang punya pergumulan. Semua orang, hamba Tuhan maupun tidak, pernah dikecewakan, pernah mengalami kesedihan, pernah mengalami kesendirian. Tapi ingat baik-baik. Hanya di dalam Yesus, hanya orang-orang mengalami Yesus. Yesus punya pembalik keadaan untuk semuanya itu. Yang juga katakan amin. Keadaan Anda dan saya dibalikkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Lebih dari apa yang pernah Anda dan saya pikirkan. Yang paham katakan amin. Bangkit diri sama-sama. Satu pujian. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan
segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Angkat hatimu, angkat tanganmu pada Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan Tuhan, memuliakan nama-Mu. Ketika jiwa Anda dan saya bisa tenang, mau berserah hanya kepada Dia, mengizinkan Tuhan mengambil alih hidup Anda dan saya. Ketika jiwamu tenang, karena rohmu menerima Dia, mengalami Dia. Ketika jiwamu tenang, maka tubuh kita akan tenang. Saat tubuh kita tenang, roh kita mengalami Dia. Jiwamu teduh, dengan leluasa Tuhan akan berkata, lakukan ini nak, beloklah ke kanan, lakukan itu. Berapa kali, setiap kali saya mau jatuh, tergeletak, setiap kali gak ada jalan keluar, kami berdua bersujud, nangis. Tuhan ini gimana kok kayak gini? Semalaman sih saya bersujud, saya keliling kamar saya, keliling rumah saya, aku menang bersama Yesus Tuhan. Gak ada jalan keluar, seakan-akan mentok. Kalau Anda masih punya ayah di rumah, di tempat ini, masih punya ibu, Anda ada apa-apa bisa curhat sama ayah Anda. Saya curhat sama siapa? Saya mau minta tolong sama siapa? Cuman satu-satunya pengharapan. Saat semua tutup, kami mengandalkan Tuhan. Saat roh itu berkata-kata, jiwa saya mulai tenang. Kekhawatiran mulai digantikan dengan sukacita, mulai teduh, mulai tenang. Maka tubuh saya tenang. Di sanalah saya bisa berdoa. Kamu melakukan ini nak, segera saya lakukan. Berapa kali kami harus bersaksi, setiap kami mau hancur, habis, gak ada solusi. Tuhan tolong, selalu Tuhan tolong. Hari ini pertolongan bukan hanya untuk saya, pertolongan buat Anda semua yang membutuhkan Dia. Sadari gelanggangnya, sadari arena perlombaannya. Dia sayang sama Anda dan saya. Dia ingin Anda tidak keluar dari jalan yang sudah diadakan buat Anda dan saya. Banyak orang pengecut, dikasih tujuan malah keluar dari lintasan, malah duduk deprok, makan guyang-guyu, malah masuk ke sana, nggak jelas. Hidupnya susah, baru balik. Hari ini saya mau ngajak Anda ingatkan saya ingatkan lagi nih. Jangan nunggu susah Pak, baru balik Pak. Amin. Amin. Bapak terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Kau ingatkan kami, karena Kau sayang pada kami. Terima kasih Tuhan, aku tahu kami ini bisa berdosa. Tapi sejak zaman Adam,
Kau sudah bayar semua dosa-dosanya. Dan kami tahu, kami banyak jadi orang yang tidak bisa tidak berdosa. Tapi hari ini kami percaya pada Yesus. Kami mau belajar bagaimana bisa untuk tidak berdosa. Kami berusaha untuk lahir baru, menaati Roh Kudus. Kami mau berusaha. Bapak, terima kasih kau ingatkan gelanggang kami. Kau ada kami mau ajari kami punya mental yang benar. Jadi punya mental petinju, punya mental pelari, mental olahragawan yang benar, Bapak. Terima kasih Bapak. Biarlah renungan ini, firman pagi ini kami sudahi. Tapi apa yang ada yang kau kerjakan dalam hati kami semua tidak berkesudahan. Dan kita semua yang mau dibentuk Tuhan, dipercaya lebih besar lagi memimpin banyak orang. Kita katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk sebentar, kita akan lihat pengumuman. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini. Rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun di dunia ini. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Nyatakan tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, tak tertandingi, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Everybody make some noise, yeah. Mari sama-sama nyatakan. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang Puji nama Tuhan, kami menyambut Bapak Ibu Saudara
yang baru pertama kali beribadah di GPI Lantera, adakah? Ya, ada kakak yang di tengah. Selamat datang di GPI Lantera, Kak. Selamat datang, Kak. Kami Sampai menunggu ketemu lagi kehadirannya minggu Kak, depan ya. untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Mari kita ambil amplop persembahan kita. Anda juga bisa transfer ataupun dengan QR code. Anda tanya sama Tuhan, berapa yang harus kami bawa pada Tuhan. Saudara, bahwa dalam doa Pak Agung Indra masih menghitung berapa yang harus dalam waktu dekat ini untuk merenovasi lantai pertama. Karena ini ruang ibadah tidak akan kami pindah ke tempat lain, jadi otomatis harus renovasi yang bagian tengah. Ruang beda akan pindah dulu, baru ini nanti baru akan mulai dasar untuk atasnya Bapak Ibu semuanya. Pak dalam doa, tanya sama Tuhan, Anda bisa melayani Tuhan dengan harta Anda. Mari kita angkat tangan kita, Tuhan terima kasih untuk tangan-tangan yang terangkat. Terima kasih untuk hati-hati yang dipulihkan. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Kau ajari kami arti tentang ketaatan. Kami menabur dan menuai di dalam tangan-Mu. Kami menabur dan menuai di tanah yang paling subur. Sebelum pulang, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua, dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Dan biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan biarlah hati kita, mental kita, moral kita dikuatkan bersama dengan Tuhan. Kita diberkati seturut dengan kehendaknya. Kita semua yang mendapatkan mujizat diberkati, dikasih dan dicintai Tuhan. Di-upgrade Tuhan. Kita katakan dengan iman dan penuh percaya. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga dan di rumah. God bless you. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus pasti memberkati.